Cerita dimulai dengan seorang pemuda yang sedang asyik bermain game di kamarnya. Dia tampak fokus pada permainannya, sambil berkata, "Ayolah, lihat aku mundur dan menyerang balik." Tiba-tiba, dunianya berubah. Dia membuka matanya dalam kebingungan. Dengan kepala yang terasa sakit, ia menyadari bahwa ia tidak lagi berada di kamarnya. Ia kini mengenakan pakaian kuno dan berada di lingkungan yang sama sekali asing. Bukannya aku. Tempat ini adalah, gumamnya pada diri sendiri, mencoba memahami apa yang telah terjadi. Dunia baru, benua Suantian. Dia telah berpindah, transmigrasi, ke benua Suantian, sebuah dunia di mana ahli bela diri sangat dihargai. Banyak orang berjuang keras untuk bisa bergabung dengan salah satu sekte kuat yang ada di benua ini. Namun, transmigrasi ini tidak memberinya keuntungan apapun. Tapi saat aku transmigrasi di sini, aku tidak mendapatkan barang atau kekuatan apapun. Jadi, apa yang menyenangkan dari itu? Keluhnya dalam hati. Ia menyadari bahwa ia harus bertahan hidup sendiri dan merencanakan langkah selanjutnya. Pertama, aku perlu mencari tempat tinggal sementara dan menunggu 2 tahun sebelum keahlian jalan ninjaku muncul. Kesempatan di sekte baru, Star Spirit. Dia menemukan dirinya berada di tengah kerumunan orang di kaki sebuah gunung megah, tempat sekte Star Spirit berada. Dari pengamatannya, dia mengetahui bahwa sekte Star Spirit adalah sekte yang baru didirikan setengah bulan yang lalu, dan kekuatan pemimpinnya masih menjadi misteri. Hari itu adalah hari ujian rekrutmen murid baru yang pertama kali diadakan oleh sekte tersebut. Ini adalah kesempatan bagi banyak orang untuk mengubah nasib mereka. Sesuai dengan teriakan orang-orang, sesosok figur anggun turun dari langit dengan kilatan cahaya. Dia adalah seorang wanita cantik berambut putih yang memperkenalkan dirinya, "Aku, Luo Qiansui, pemimpin dari sekte Star Spirit." Kerumunan menjadi heboh melihat kecantikannya yang luar biasa. Banyak yang berteriak berharap untuk dipilih. Sang protagonis pun ikut terpesona, berpikir dalam hati, pemimpin sekte punya kecantikan yang luar biasa. Luo Qiansui kemudian mengumumkan metode rekrutmen yang tidak biasa. "Hari ini, kita tidak akan lihat bakatmu, usiamu ataupun kultivasimu untuk merekrut murid baru," katanya. "Namun, hanya ada satu persyaratan bagimu untuk bergabung dengan sekte." Syarat yang diajukan ternyata sangat mengejutkan. "Dalam waktu sejam, jika kau bisa beri kita 10.000 batu spirit, bisa bergabung dengan sekte ini." Pengumuman itu membuat semua orang terperangah. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. "Apa telingaku benar dengar hal ini? 10.000 batu spirit?" teriak salah seorang dari mereka. Yang lain menimpali, "Bahkan 1 batu spirit tingkat rendah cukup untuk memberi makan keluargaku dalam sebulan." Kerumunan yang tadinya bersemangat kini berbalik marah. Mereka menuduh sekte Star Spirit adalah penipu dan mulai pergi meninggalkan tempat itu. "Apa gunanya punya pemimpin sekte yang cantik jika kau penipu seperti ini?" seru seseorang dengan kesal. Sang protagonis hanya bisa menepuk dahinya dengan pasrah. Ia melihat situasi ini mirip dengan modus penipuan di dunianya yang lama. "Berdasarkan sistem hidupku sebelumnya, bukannya ini sama dengan membayar 10.000 yuan dulu sebelum bergabung dengan perusahaan dan menghasilkan uang kemudian?" pikirnya sinis. Harapan yang tak terduga. Tepat ketika semua harapan tampak pupus, sesuatu yang luar biasa terjadi pada sang protagonis. Sebuah panel sistem tiba-tiba muncul di hadapannya. Ding! Sistem pembelian besar yang tidak terlihat telah diaktifkan. Sang protagonis terkejut. Mungkinkah ini adalah ceat atau kekuatan khusus yang akhirnya ia dapatkan setelah bertransmigrasi? Sebuah harapan baru kini muncul di tengah situasi yang mustahil. Saat kerumunan yang kecewa mulai bubar, sang protagonis, yang kini kita ketahui bernama Ye Feng, ikut berjalan menjauh. Namun, pikirannya berkecamuk. "Sistem. Kupikir aku harus menunggu 2 tahun, tidak kusangka aku akan mendapat kemampuan seperti ini," gumamnya. Dengan penuh semangat, ia berbicara pada kehampaan, "Tapi apa itu sistem pembelian besar yang tidak terlihat ini?" "Sistem, mulailah petunjukmu sekarang." Sistem merespons dengan menampilkan panel status di depan matanya. Panel itu menunjukkan betapa lemahnya dia saat ini, tidak punya ilmu bela diri, kemampuan, ataupun item. Namun, ada satu hal yang menarik perhatiannya. Produk pembelian besar hari ini, kualitas utama talisman petir surgawi level 9 TH. Sebuah notifikasi kembali muncul, menjelaskan fungsi utama dari sistem ini. Sesuai namanya, ini adalah sistem yang membuatmu kuat selama kau terus menghabiskan uang. Kau secara sederhana harus jadi pembeli besar. Intinya, tugas Ye Feng adalah menghamburkan uang,
dan sistem akan mengurus sisanya. Menghabiskan uang? Tapi aku tidak punya uang, pikir Ye Feng. Seolah menjawab pertanyaannya, sistem kembali menjelaskan, sistem akan menyediakan batu spirit tanpa batas di kualitas apapun. Sistem juga memperkenalkannya pada mata uang yang lebih tinggi, yaitu kristal spirit. Ye Feng kini memiliki sumber daya tak terbatas untuk menjadi pembeli besar. Tentu saja, ada aturan mainnya. Sistem menjelaskan bahwa untuk mendapatkan poin pembelian besar, ia tidak bisa hanya membuang uang secara sembarangan. Pengeluaran harus dilakukan dengan tepat, tidak terlalu sedikit, dan tidak terlalu banyak hingga dianggap bodoh. Selain itu, poin juga bisa didapatkan dari menyelesaikan misi acak. Sebaliknya, poin ini akan dikurangi setiap kali ia melakukan pembelian besar, seperti membeli produk mahal yang ditawarkan oleh sistem. Ini adalah siklus. Habiskan uang yang disediakan sistem dengan bijak untuk mendapatkan poin, lalu gunakan poin itu untuk membeli item-item kuat dari sistem. Setelah memahami dasar-dasar sistem barunya, Ye Feng kini memiliki alat untuk mengubah nasibnya. Dengan sumber daya tak terbatas dan sistem yang unik, tantangan untuk menyediakan 10.000 batu spirit yang tadinya mustahil, kini terlihat sangat mungkin untuk diatasi. Setelah memahami aturan main sistemnya, Ye Feng kini memiliki pola pikir baru. Dia memang memiliki kekayaan tak terbatas, tapi ia harus cerdas. Sepertinya ini bukan hanya pengeluaran sederhana, pikirnya. Aku kaya, tapi tidak bodoh. Ia harus membelanjakan uangnya dengan cara yang paling efisien untuk mendapatkan poin. Seolah mengerti tujuannya, sistem langsung memberinya sebuah misi wajib. Ding! Misi yang ditugaskan, bergabung dengan sekte Star Spirit. Jika berhasil, hadiah, 100 poin pembelian besar. Jika gagal, denda, 100 poin. Misi ini tidak dapat ditolak. Ye Feng hanya bisa menghela napas pasrah. Sistem ini benar-benar tidak memberinya pilihan. Tujuannya sekarang jelas, ia harus bergabung dengan sekte yang tampaknya mustahil untuk dimasuki ini. Di balik tirai, rencana sang pemimpin sekte. Sementara itu, di puncak tangga sekte, terungkaplah alasan di balik persyaratan yang tidak masuk akal itu. Seorang tetua berbicara kepada Luo Qiansui, "Nona, mereka semua dari keluarga miskin. Anda melakukan ini dengan sengaja agar tidak ada yang bisa bergabung, kan?" Luo Qiansui dengan dingin menjawab, "Aku sadar, ini keinginan mereka untuk tidak bergabung, bukan salahku. Bahkan jika ayahku tahu, dia tidak bisa berbuat apa-apa." Dalam hatinya, Luo Qiansui menyimpan kejengkelan yang mendalam. "Ayahku pasti gila menyuruhku membuka sekte di sini," pikirnya. Ia merasa bahwa tugas ini hanya menghambat kemajuan kultivasinya. Terungkap pula rahasia terbesarnya. Ayahnya saat ini, Luo Wuming, pemimpin sekte Starpol, tidak mengetahui bahwa putrinya sebenarnya adalah seorang saintes, orang suci, dari kuil kekal yang bereinkarnasi di tubuh ini setelah menjadi korban konspirasi. Bagi Luo Qiansui, yang terpenting saat ini hanyalah satu hal. Kenaikan tingkat adalah hal penting bagiku. Aku harus kultivasi tanpa henti. Saat Luo Qiansui bersiap untuk meninggalkan alun-alun, pikirannya berkelana jauh ke tujuan sejatinya. Dendam membara di dalam hatinya terhadap mereka yang telah mengkhianatinya di kehidupan lampau. "Setelah aku melewati tribulasi dan naik ke alam yang lebih tinggi," sumpahnya dalam hati, "hal pertama yang akan kulakukan adalah membalas dendam. Jika aku tidak membunuh mereka dengan tanganku sendiri, maka namaku bukanlah Luo Qiansui." Merasa rencananya untuk menghalau semua calon murid telah berhasil, ia berkata kepada tetua Bai, "Ayo pergi, tidak mungkin ada yang mau memberi kita 10.000 batu spirit. Kalaupun mereka punya, kenapa harus disia-siakan pada sekte baru seperti kita?" Namun, saat mereka berbalik, sebuah suara menghentikan langkah mereka. "Lalu, kenapa tidak?" seru Ye Feng sambil melangkah maju dengan percaya diri. "Biar aku jadi orang bodoh untuk bergabung denganmu." Luo Qiansui dan tetua Bai menoleh ke belakang dengan terkejut. Mereka melihat Ye Feng berdiri sendirian di tengah alun-alun yang kosong. Dengan nada tidak percaya, Luo Qiansui bertanya, "Kau bilang mau memberi kita 100.000 batu spirit?" Ye Feng telah menaikkan tawarannya 10 kali lipat. "Ya," jawab Ye Feng singkat dan mantap. Dia kemudian menyajikan sebuah cincin penyimpanan. "Pemimpin sekte, karena sekte ini baru didirikan, kau pasti kekurangan dana. Murid ini dengan senang hati akan memberimu 100.000 batu spirit tingkat rendah."